Empat kandidat utama kanselir Jerman berdebat secara langsung di televisi pada Minggu 16 Februari. Sepekan sebelum pemungutan suara dalam pemilu dini Jerman. Ini adalah pertama kalinya empat kandidat tampil dalam satu panggung debat. Saat ini, Partai Konservatif CDU yang dipimpin Friedrich Merz memimpin dalam jajak pendapat dan meraih sekitar 30% suara. Sementara partai sayap kanan ekstrim AfD yang dipimpin Alice Weidel mendapatkan sekitar 20% suara. Kanselir Pertahanan Olaf Scholz dari partai SPD yang berhaluan tengah kiri saat ini berada di posisi ketiga dengan perolehan suara sebanyak 15%. Sementara mitra koalisinya, Partai Hijau, yang dipimpin Wakil Kanselir Robert Habeck, menempati posisi keempat dengan 13% suara. Selama debat, para kandidat membahas rencana mereka terkait perekonomian Jerman dan migrasi ilegal. Alice Weidel diberikan kesempatan untuk menjelaskan proposal AfD dalam meningkatkan pendapatan negara dan menegaskan kembali komitmen pembatasan utang. Weidel mengatakan partai AfD berencana melakukan penghematan dengan memangkas biaya perlawanan terhadap perubahan iklim dengan menunjuk langsung ke Habeck dari Partai Hijau serta tunjangan bagi migran asing. Namun, Scholz menepis rencana itu sebagai ide yang tidak matang dan mengatakan, "Tidak, kami belum mendengar apapun. Yang didengar oleh pemirsa hanyalah omong kosong." Dengan kondisi anggaran federal yang semakin terbatas, debat pun beralih ke usulan kebijakan perpajakan dari masing-masing kandidat. Scholz mengatakan selama menjabat sebagai kanselir Jerman, ia menerima gaji kotor lebih dari 300.000 euro atau sekitar 5 miliar, dan dengan gaji itu, ia seharusnya mampu membayar lebih banyak pajak. Mereka yang berpenghasilan jutaan euro harus membayar lebih banyak lagi, terutama di saat-saat ketika keuangan negara sedang sulit. Habeck dari Partai Hijau menyoroti masalah keadilan pajak di Jerman ini dengan mengatakan para miliarder semakin kaya, tetapi kekayaan tersebut tidak mengalir ke masyarakat luas. Terkait ekspor, Habeck menambahkan bahwa Jerman sebelumnya merupakan negara eksportir utama, tetapi pasar yang menyusut semakin diperburuk oleh tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump. Ia sepakat dengan Merz bahwa Jerman membutuhkan lebih sedikit birokrasi, serta lebih banyak investasi dalam infrastruktur, kereta api, jembatan, dan digitalisasi. Habeck juga mengatakan, migrasi legal akan menjadi faktor penting untuk hal tersebut. Scholz tampaknya menghitung pengurangan ini berdasarkan jumlah permohonan suaka di Jerman. Pada 2024, sebanyak 229.751 orang mengajukan suaka di Jerman, menurut Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi Jerman. Menurut sumber yang sama, angka pada 2023 adalah 329.120. Ini memang menunjukkan pengurangan sekitar 100.000 permohonan. Namun, migrasi ilegal bisa dilihat dari jumlah orang yang masuk ke Jerman tanpa izin. Dalam hal ini, perhitungan Scholz tidak sepenuhnya akurat. Jumlah migran yang masuk tanpa izin menurut kepolisian di seluruh perbatasan Jerman turun dari 127.549 pada 2023
menjadi 83.572 pada 2024. Merch melihat potensi SPD atau Partai Hijau sebagai mitra koalisi. Friedrich Merz dari Partai CDU secara tegas menolak bekerja sama dengan Partai AfD yang berhaluan ekstrim kanan. Pemimpin SPD, Olaf Scholz, juga mendukung penolakan Merz untuk bekerja sama dengan kelompok sayap kanan ekstrim. Namun Merz menambahkan bahwa Weidel ingin memasukkan Bjorn Höcke, seorang politisi AfD yang pada 2019 dianggap secara hukum sebagai fasis oleh pengadilan Jerman ke dalam kabinetnya. Höcke juga dihukum karena menggunakan slogan Nazi yang dilarang tahun lalu. Namun, Bjorn Höcke telah membantah kalau dirinya menganut ideologi Nazi. Urutan kandidat dalam memberikan pernyataan penutup ditentukan melalui undian, dimulai dengan kanselir petahana Olaf Scholz dari Partai SPD, Alice Weidel dari Partai AfD yang berhaluan ekstrim kanan, Robert Habeck dari Partai Hijau, dan ditutup oleh Friedrich Merz dari Partai CDU.